Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan kali ini gua akan kembali ngelanjutin cerita Baki as bocah ditabokin bapak. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, dengan jurus kecoa terbang, akhirnya si Baki bisa bikin bapaknya girang. Tapi hal yang nggak disangka malahan terjadi, karena tahu-tahu orang-orang pada ngumpul buat nonton mereka ribut. Bahkan Yujiro yang kagak biasa ditontonin, tahu-tahu langsung kena keringet dingin. Tapi sebaliknya, si Baki malah nggak mau kalau ributnya dibatalin. Malahan dengan sengak si Baki bilang mau nabokin bapaknya di depan orang-orang. Ya begitulah kalau bocah kagak kenal pengajian. Dan kemudian secara tiba-tiba bapaknya langsung dia beri. Nggak kurang dari 3 kali bapaknya kena dia tabok. Dan akhirnya serangan Baki bisa ngelukain bapaknya sendiri. Tapi anehnya, hal ini malah bikin bapaknya happy. Kemudian secara mengejutkan, rambut Yujiro tahu-tahu langsung berdiri. Dan tentu aja penonton langsung dibuat heran. Bahkan sampai ada yang bilang, buset udah kayak singa. Dan ngelihat bapaknya dengan mode ngamuk, si Baki langsung keringetan. Secara dia ngerasa serangannya tadi cuma bikin bapaknya sariawan. Bahkan Baki pun yakin kalau tadi bapaknya cuma sengajain biar pukulan dia bisa kena. Tapi si Baki bodoh amatan, karena saat itu juga dia langsung pakai jurus kecoa terbang. Dan gak pakai lama, bapaknya langsung dia serang. Tapi kali ini jangankan dibuat mental, bahkan bapaknya kagak geser barang sejengkal. Kemudian dengan tatapan yang dingin, bapaknya langsung berkata, "Woi Tong, gua kagak bakal kena jurus yang sama." Dan secara tiba-tiba muka Baki langsung digaplok. Saking kerasnya tuh gaplokan, suaranya sampai ngalahin knalpot bobokan. Bahkan Baki sampai dibuat mental, gak kurang dari 30 kaki. Saking ngerinya, orang-orang juga sampai dibuat lari. Dan secara tiba-tiba Baki melompat dan langsung nyerang lagi. Tapi sueknya malah dia yang kena beri. Dan ngelihat Baki yang ditabokin secara barbar, penonton pun langsung berkomentar, buset bapaknya kagak ada akhlak. Tapi beda dengan si Doppo Orochi, karena tampaknya cuma dia yang mengerti. Begitulah cara Yujiro menyayangi seorang Baki. Ya tapi nggak gitu juga kali. Sementara itu tampak di sana si Baki terus-terusan diayamin, mukanya ditabokin, palanya digamparin. Saking ngerinya penonton sampai diem kagak bisa nyinyirin. Dan Baki yang kagak tahan kelayangan akhirnya langsung dibuat mewek. Tapi kemudian dia langsung mengatakan kalau dirinya bakal ribut sampai titik penghabisan. Dan saat itu juga Baki langsung berdiri, meskipun darahnya ngocor kagak berhenti. Dan setelah ingusnya dibuang, bapaknya kembali dia tantang. Dan saat itu juga semua penonton langsung dibuat girang. Kemudian kagak pakai basa-basi, bapaknya langsung dia tendang. Tapi jangankan kena, malah ditangkis dengan gampang. Dan kagak cuma sekali, bahkan semua serangan Baki dengan mudah bisa diatasi. Saking satsetnya gerakan Baki, semua penonton sampai diem kagak bisa ngomong lagi. Kecuali si Doppo yang levelnya udah beda. Doppo pun langsung menyadarinya kalau pertarungan ini bagai anak yang lagi main sama bapaknya. Sementara itu para penonton cuma bisa bilang wow doang. Bahkan si Tocil alias Tokugawa kecil lagunya lebih kampret, karena dengan santuy doi dan Perdana Menteri langsung nonton dari tempat VVIP. Pokoknya ajib banget, yang kurang cuma udut sama kopi. Sementara itu ngelihat Baki yang ributnya gitu-gitu aja, tampaknya Yujiro kembali dibuat kecewa. Tapi kemudian si Baki pelangap-pelongo merasa ada yang ngeliatin. Dan saat itu juga Baki langsung pasang kuda-kuda. Tapi bukan kaleng-kaleng, karena kali ini si Baki langsung keluarin jurus yang asli. Karena yang asli ada badaknya. Saking kerennya jurus si Baki, bapaknya sampai dibuat heran. Wow, bahkan para penonton sampai dibuat nggak percaya. Secara bayangan badaknya bisa dilihat pakai mata.
Wow. Sementara itu di kejauhan tampak Mas Pur yang lagi mangkal sendirian. Dan dari mukanya yang langsung berubah girang, kayaknya dia pun mengerti dengan apa yang lagi terjadi. Kemudian dengan jurus dinosaurus cap badak, Baki yang kepedean kembali bergaya di depan bapaknya. Si Baki langsung bilang, "Beh, gue bawain nih buat lu musuh bebuyutan T-Rex." Dan romannya teknik si Baki udah sempurna. Secara semua detail terlihat begitu nyata. Bahkan bisa kelihatan jelas di mata orang biasa. Tapi ngelihat jurus si Baki, bapaknya kagak gentar sama sekali. Malahan dia tambah kelihatan happy. Jangankan cuma badak, Godzilla gue cemilin. Sebab sejak doi masih bocil, dia udah kepengen kuat kayak si Dino. Lebih kuat dari Ultraman ngelawan Akatsuki. Dan oleh karena itu, ngelawan musuh yang kuat, doi tambah jadi happy. Kemudian tanpa basa-basi, si Baki langsung menerjang. Dan meskipun bisa ditahan, tapi saking kerasnya sampai nubruk mobil orang. Ngelihat Baki yang tenaganya udah kayak Samson, bapaknya langsung dibuat bangga. Sebab si Baki nggak cuma ngedorong bapaknya, tapi juga ngedorong mobil yang ada di belakangnya. Begitu juga dengan si Mas Pur yang diam-diam ikut terhibur. Dan ngelihat jurus Baki yang terkini, bapaknya kembali memuji. Dia mengatakan ini adalah bukti kalau Baki bukan bocah lagi. Ya iyalah, udah ngerasain. Tapi kemudian bapaknya langsung mengatakan kalau dia bakal kasih Baki suatu pelajaran. Bapaknya bilang, meskipun lo nyiptain Godzilla yang bisa nyembur api, itu kagak lebih dari sebuah imitasi. Dan dengan gaya si Baki langsung nanya, "Cius B, coba lo tunjukin." Dan kagak pakai lama, saat itu juga Yujiro langsung ambil kuda-kuda. Bahkan si Baki yang kaget sampai langsung dibuat mangap. Dalam hati dia bilang, "Buset, bapak gua bisa juga." Sampai-sampai si Baki dibuat penasaran, bayangan apa yang bakal bapaknya tampilin. Tapi lantaran bayangannya kagak ada, si Baki langsung nanya, "Mana bayangannya?" Kemudian secara ngagetin, badannya langsung dia kerasin. Dan dor bajunya langsung meledak. Saking kerasnya tuh suara, orang di dalam gedung sampai bisa denger juga. Bahkan sampai muncul bayangan setan raksasa. Dan ngelihat bapaknya yang keluarin bayangan setan, si Baki langsung mengatakan, katanya setan emang cocok banget buat Babe. Sebab Baki mengerti kalau inilah gambaran makhluk terkuat di bumi. Tapi bapaknya malah langsung bilang, katanya dia kagak mau namain jurus ini. Ya iyalah, muka sendiri. Dan secara tiba-tiba bapaknya langsung bergaya. Karena dengan luar biasa, seolah pukulannya bisa ngeluarin udara. Kagak cuma pukulan, bahkan tendangannya juga menakjubkan. Pokoknya udah kayak Avatar. Bahkan si Baki harus mengakui kalau bapaknya adalah makhluk yang kagak tertandingi. Gak cuma sekedar kekuatan, tapi juga kecepatan. Tapi Baki gak gentar sama sekali. Malahan dia langsung nantang bapaknya lagi. Dan secara tiba-tiba bapaknya langsung diberi. Tapi Yujiro emang luar biasa. Karena nyungsep aja bisa dia tahan dengan gaya. Dan ngelihat apa yang udah terjadi, semua orang langsung bingung, kagak ngerti. Ya kecuali si Doppo Orochi. Sebab dia langsung menganalisa kalau pukulan Baki pasti satset luar biasa. Atau intinya gerakan Baki lebih cepat daripada sinyal otak, yaitu 0,5 detik. Dan tentu aja hal itu ngebuat Doppo langsung bangga. Secara Baki yang masih muda tapi levelnya udah kayak dewa. Dan begitu juga dengan bapaknya. Bahkan dia memuji Baki kalau levelnya setara dengan Musashi. Dan setelahnya bapaknya kembali menceritakan sebuah teori. Tapi si Baki langsung bilang, katanya gua udah tahu, dikasih tahu sama bucin penjara. Dan tahu-tahu aja bapaknya bertingkah kagak biasa. Karena tiba-tiba dia bilang mau ngelus palanya Baki. Tapi Baki yang kagak percaya langsung marah seketika. Dan bapaknya pun langsung ngejawab, masalahnya di mana kalau ada bapak yang bangga sama anaknya. Dan saat itu juga si Baki langsung ngerasain hal yang kagak biasa.
karena secara tiba-tiba dia langsung ngerasa sesek dada. Dan kagak lama kemudian jatuhnya air mata nggak bisa lagi dia tahan. Dan pergolakan batin langsung terjadi di pikiran Baki. Tapi dia juga curiga kalau ini cuma akal-akalan bapaknya. Dan secara tiba-tiba Baki langsung ditangkep. Meskipun dengan segala upaya si Baki tetap kagak bisa lepas juga. Dan ketika si Baki udah pasrah ketakutan, ternyata bapaknya bener-bener ngelus palanya. Dan bagaimanakah cerita Baki yang mendatang? Karena yang dielus biasanya jadi tegang. Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.